Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-18. Dan kembali saya teringat sambil merenungkan bacaan-bacaan suci yang akan diperdengarkan kepada kita sekalian pada hari ini. Saya terkenang kata seorang santa, seorang pujangga dalam gereja yang mengatakan, "Jadilah yang seperti Tuhan inginkan bagi dirimu. Dan dengan demikian engkau akan membuat dunia bernyala-nyala dengan api cinta kasih dari Tuhan." Dan juga ia pernah menyambungkan bahwa pikirkanlah dan yakinkanlah kepada dirimu sendiri bahwa seluruh kepunyaanmu adalah pinjaman semata dari Allah. Orang itu bernama Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina dari Siena mengajarkan kepada kita banyak hal sebagai seorang santa, sebagai seorang ibu, dan juga saudari yang sudah mendahului kita dalam kesucian. Hari ini gereja menampilkan kepada kita bagaimana kita berjalan dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan kepada diri kita masing-masing, agar kita pun bahagia di dunia dan juga menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, menjadi teladan bagi sesama saudara kita di dalam dunia. Hari ini gereja menampilkan bacaan suci dari Injil Lukas yang menggambarkan kepada kita pribadi-pribadi yang menginginkan harta duniawi. Namun fokus yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini bukanlah pada harta duniawi, tetapi kepada hati manusia yang terpusat atau hati manusia yang memusatkan dirinya pada kepemilikannya. Hari ini bacaan dimulai dengan kisah seorang pemuda yang bertanya kepada Tuhan untuk menjadi penengah atau hakim, yang mengatakan, "Tuhan, bisakah engkau menjadi penengah atau hakim bagi kami supaya saudaraku membagikan warisanku kepadaku?" Fokusnya bukan pada warisan, sebab yang difokuskan oleh sang pemuda atau orang itu adalah dirinya sendiri. Hartanya harus kepada dirinya sendiri. Lalu jawab Yesus, "Saya bukan hakim secara singkat. Saya bukan orang yang dipilih untuk menjadi orang yang membagikan hartamu." Dan Yesus melanjutkannya, "Berhati-hatilah. Berhati-hatilah dalam menggunakan harta duniawi." Bukan Tuhan melarang kita untuk menggunakan harta duniawi, tetapi bagaimana kita memprioritaskan kehidupan kita. Harta duniawi itu penting bagi kehidupan kita, namun prioritas kita, perjalanan hidup kita hanyalah sementara, dan harta duniawi bersifat sementara. Oleh karena itu, Dia yang tidak bersifat sementara, Tuhanlah yang bersifat kekal, harus menjadi prioritas utama kita. Yesus memaparkan kepada kita perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, di mana setelah menuai hasil panenannya, dia mengatakan, "Beristirahatlah di sana jiwaku." Dia menggambarkan bahwa hidupnya tergantung pada lumbung-lumbung tempat ia menyimpankan harta atau kekayaannya. Tetapi ia tidak sadar, ia lupa bahwa yang difokuskannya selama ini adalah saya, aku, dan diri saya sendiri, bukan Tuhan yang memberikan kekayaannya itu sendiri. Hari ini Yesus mengingatkan kepada kita bahwa harta duniawi adalah sebuah titipan dari Allah untuk kita. Kita harus menggunakannya, tetapi jangan kita dikuasai oleh harta-harta itu, sebab kita berasal dari Tuhan, dan yang berhak menguasai hidup kita hanyalah Tuhan. Kadang atau seringkali nafsu akan harta kekayaan duniawi membutakan mata kita akan cinta pada Allah dan cinta pada sesama. Mungkin kekayaan yang kita peroleh bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi sesama kita yang menderita. Mungkin kekayaan atau harta yang kita miliki menjadi sumber kedamaian, kebahagiaan, penghasilan, dan juga cita-cita tercapai bagi mereka yang membutuhkannya. Tetapi karena kita terlalu berpusat pada diri kita sendiri, kita berusaha menyimpan segala sesuatu dan menyerahkan bahkan hidup kita sendiri kepada harta-harta duniawi. Marilah kita berhati-hati. Harta duniawi atau kekayaan memang indah dan mereka penting, namun yang terutama adalah relasi kita dengan Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil dan ditantang untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Para kudus berani meninggalkan segala sesuatu, sebab bagi mereka harta dan semua kekayaan bisa hilang ditelan waktu. Namun cinta Allah kepada kita tidak pernah lekang oleh waktu, dan Dia yang menciptakan kita, memanggil kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kebahagiaan, dan memanggil kita pulang kepada kekayaan surgawi yang tak terbilang harganya. Untuk mencapai kekayaan
kekayaan atau kebahagiaan surgawi, kita harus menjadi seperti yang apa Tuhan inginkan bagi diri kita, yaitu menjadi murid yang baik, mendengarkan sabda Allah, meninggalkan segala sesuatu, mencintai sesama dengan memberi, membantu sesama kita. Kita ditantang untuk mendengarkan sabda Allah. Jangan hanya semata-mata mendengarkan suara hati sendiri, mendengarkan ego kita sendiri. Nanti kita tertutup atau hati kita tertutup untuk membantu orang, mencintai Tuhan dan melayani sesama. Hari ini kita ditantang untuk mendengarkan, berbicara, dan berbakti kepada Tuhan dan sesama seturut apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam sabda-sabdanya dan juga ajaran Sang Ibu Gereja. Mari kita renungkan bersama dan semoga Tuhan memberkati kita semua.